Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika walaupun masih sama seperti biasanya, yaitu secara daring. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini adik-adik sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur, untuk selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan semoga hari ini tetap semangat menjalani hari-harinya. Hari ini kita masih dalam bab program linier. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linier, di mana kita bisa menyelesaikannya dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan uji titik pojok atau titik ekstrim, yang kedua yaitu menggunakan garis lidik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi program linier. Nah, hal terpenting dalam masalah program linier ini adalah mengubah permasalahan verbal atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang teknik, perdagangan, maupun perindustrian, ke dalam bentuk model matematika. Model matematikanya ini bisa berupa persamaan atau pertidaksamaan. Nah, dengan kata lain, mengubah permasalahan dalam bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika yang lebih sederhana dan dapat dengan mudah dimengerti. Model matematika adalah suatu rumusan persamaan atau pertidaksamaan yang diperoleh dari suatu penafsiran ketika menerjemahkan suatu permasalahan verbal. Nah, pada umumnya, masalah program linier ini membahas model matematika yang berkaitan dengan fungsi kendala dan fungsi objektif, yaitu fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Model matematika yang berkaitan dengan fungsi kendala ini merupakan suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan batas-batas daerah penyelesaian maksimum atau minimum yang harus dipenuhi oleh variabel itu sendiri. Sementara itu, model matematika yang berkaitan dengan fungsi objektif merupakan fungsi yang hendak dioptimalkan atau diminimumkan atau dimaksimumkan. Pada pembahasan aplikasi program linier ini, kita sekarang akan belajar dua poin. Yang pertama yaitu mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika. Yang kedua, menyelesaikan masalah program liniernya. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan pertama dalam aplikasi program linier ini, yaitu mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika. Nah, untuk mempermudah dalam mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika, kita akan gunakan tabel. Nah, tabelnya nanti seperti ini. Pada baris pertama, kita akan punya variabel. Yang kedua, variabel X, variabel Y, dan juga persediaan. Nanti yang lainnya ke bawahnya kita isi dengan nilai-nilai yang sudah ada pada soalnya. Nah, selanjutnya, sistem pertidaksamaan bertanda kurang dari sama dengan. Nah, ini jika persediaannya dalam soal verbal tersirat kata paling banyak atau hanya. Yang kedua, jika sistem pertidaksamaannya bertanda lebih dari sama dengan. Nah, jika persediaannya dalam soal verbal tersebut tersirat kata paling sedikit. Untuk lebih memahaminya, kita coba lihat contoh soal. Di sini ada contoh soal. Seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih, sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Maka, jika biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mengecat tiap ruangan tamu adalah 300.000 dan untuk setiap kamar tidur adalah 250.000, maka buatlah model matematikanya dalam fungsi kendala dan fungsi objektif dari persoalan tersebut. Selanjutnya, coba kita selesaikan. Yang pertama kita misalkan. Nah, kita misalkan X-nya sebagai banyak ruang tamu yang dicat, sedangkan yang kedua
kita misalkan Y-nya banyak kamar tidur yang dicat. Selanjutnya, variabel lainnya adalah cat biru dan cat putih. Selanjutnya kita buatkan ke dalam tabel. Nah, buatkan ke dalam tabel, kita punya tabelnya pada baris pertama yaitu variabel. Yang kedua, banyak ruang tamu, kita tadi misalkan sebagai X, dan banyak kamar tidur misalkan sebagai Y, dan kita punya juga persediaan. Nah, untuk banyak ruang tamu, untuk satu ruang tamu tadi kita membutuhkan cat birunya 1 kaleng dan cat putihnya 3 kaleng. Sedangkan untuk kamar tidur, per kamar tidurnya kita membutuhkan cat birunya 2 kaleng dan cat putihnya 2 kaleng. Sedangkan untuk persediaan, tadi untuk cat biru kita punya 100 kaleng. Dan untuk cat putih, tadi kita punya 240 kaleng. Maka selanjutnya, persediaan cat biru dan cat putih ini dimiliki pemborong hanya. Nah, di situ ada kata hanya 100 kaleng dan 240 kaleng, sehingga pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Selanjutnya, nah, permasalahan verbal dalam tabel tadi dapat kita terjemahkan dalam model matematika. Nah, yang pertama, X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Nah, dalam cat biru kita punya banyak ruang tamunya, kita misalkan X, kita punya 1, maka kita bisa tuliskan 1X atau X saja. Nah, untuk banyak kamar tidur dalam cat biru kita punya 2, maka kita bisa tuliskan 2Y. Persediaannya kita punya 100. Tadi pertidaksamaannya kita punya kurang dari sama dengan, karena dalam soalnya tersirat kata hanya. Nah, maka pertidaksamaan pertama kita punya ini. Pertidaksamaannya X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Yang kedua, nah tinggal yang ini, yang cat putih. Kita punya 3X yang ini plus 2Y. Nah, persediaannya ini kurang dari sama dengan 240. Nah, itu selanjutnya, oleh karena banyak ruang tamu dan banyak kabar tidur ini selalu positif, maka X dan Y-nya adalah bilangan bulat tidak negatif, artinya bilangan bulat positif. Nah, biasanya kalau yang negatif itu berhubungan dengan hutang, seperti itu. Nah, selanjutnya kita punya X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kita buat pertidaksamaan yang ketiga. Nah, untuk pertidaksamaan yang keempat, kita punya X-nya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, keempat pertidaksamaan tersebut merupakan fungsi kendala. Nah, fungsi kendala, maka biaya pengecatan setiap ruang tamu adalah tadi 300.000, sedangkan biaya pengecatan setiap kamar tidur adalah 250.000. Selanjutnya, kita dapatlah pendapatan pemborongnya dapat dirumuskan dengan fx, y. Nah, ini fx, y yaitu 300x plus 250y, dengan fx, y nya yaitu fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, sekarang keduanya sudah terjawab. Tadi yang ditanyakan adalah fungsi objektif dan juga fungsi kendala. Fungsi kendalanya kita punya 4 pertidaksamaan. Yang ini, yang pertama X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Yang kedua kita punya X plus 2Y kurang dari sama dengan 240. Yang ketiga X nya lebih besar sama dengan 0. Yang keempat kita punya Y nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya, ini kita punya fx, y sama dengan 300.000x ditambah 250.000y. Baiklah, selanjutnya untuk pembahasan kedua pada aplikasi program linear ini adalah menyelesaikan masalah program linear. Nah, pada umumnya, masalah program linear ini adalah menentukan nilai optimum. Nilai optimum ini berupa nilai minimum atau nilai maksimum. Langkah-langkahnya, yang pertama,
Nah, ubahlah permasalahan verbal menjadi model matematika dalam fungsi kendala dan fungsi objektif. Tadi yang pertama, pada poin pertama kita belajar itu. Nah, yang kedua, selanjutnya kita tentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok atau garis lidik. Untuk lebih memahaminya, kita coba masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada contoh, suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg, sedangkan kelas ekonomi hanya 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi yaitu dengan kapasitasnya 5,5 ton. Harga tiket untuk suatu penerbangan domestik tujuan kota A dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas bisnis adalah 800.000 per penumpangnya, dan untuk kelas ekonomi adalah 600.000 per penumpangnya. Maka tentukanlah penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasilnya penjualan tiket tersebut maksimum. Nah, di sini yang ditanyakan hanyalah nilai maksimumnya atau keuntungannya. Yang selanjutnya kita coba selesaikan. Yang pertama kita misalkan seperti tadi, kita misalkan X-nya. Nah, di sini kan tadi ada banyak penumpang kelas bisnis dan banyak penumpang kelas ekonomi. Nah, untuk kelas bisnis kita misalkan sebagai X-nya. Yang kedua, untuk kelas ekonomi kita misalkan sebagai Y-nya. Maka selanjutnya kita punyalah tabel. Buat tabel seperti tadi, kita punya di sini daya tampung. Daya tampung untuk kolom pertama, yang kedua, kolom kedua kita punya banyak penumpang kelas bisnis. Tadi misalkan sebagai X. Yang ketiga, kita punya banyak penumpang kelas ekonomi. Kita misalkan sebagai Y. Dan yang terakhir, kita punya persediaan. Nah, untuk daya tampung kelas bisnis dan daya tampungnya kita punya untuk satu orangnya bagasinya kita hanya tersedia 50 kg tadi. Nah, untuk kelas ekonomi untuk satu penumpangnya bagasi yang tersedia adalah 20 kg. Nah, untuk daya tampungnya tadi kita punya untuk 200 orang pesawat tersebut. Nah, untuk bagasinya tadi kita punya 5,5 ton, kita konversi ke dalam kilogram, maka jadi 5.500 kg. Untuk menyamakan saja ya dengan ini agar kita nanti dapat lebih mudah menghitungnya. Selanjutnya, nah, kita buat model matematikanya. Kapasitas daya tampungnya tadi kita punya daya tampungnya ini 1X dan 1Y. Nah, 1X dan 1Y kurang dari sama dengan 200. Nah, kenapa kurang dari sama dengan 200? Karena yang tersirat adalah tidak lebih. Nah, di sini kata-katanya tidak lebih atau hanya itu menggunakan tanda kurang dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, kalau misalnya nanti di soalnya ada lebih dari itu gunakan pertidaksamanya lebih dari sama dengan gitu. Selanjutnya untuk kapasitas daya tampung bagasi kita punya 50 kg 50X ditambah 20Y. Nah, ini juga kurang dari sama dengan 5.500. Nah, karena ini terlalu besar, kita coba sederhanakan, kita bagi, maka menjadi 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 550. Bagasi penumpang itu positif, X-nya kita punya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk di soal aplikasi program linear ini karena soal-soalnya pasti berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya X dan Y-nya itu lebih besar sama dengan 0 biasanya rata-rata, tapi ada juga yang kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, nah, untuk pendapatan penjualan tiket ini kan fungsi objektifnya.
Nah, tadi kita punya fx, y-nya yaitu 800.000 X. Tadi untuk kelas bisnis 800.000 X, dan untuk kelas ekonomi kita tadi punya 600.000. Nah, maka tadi kita misalkan sebagai Y kan, maka 600.000 Y. Nah, maka fungsi objektifnya kita punya fx, y 800.000 X plus 600.000 Y. Selanjutnya kita gambar grafik untuk mengetahui daerah penyelesaiannya. Nanti untuk memudahkan kita juga dalam menghitung nilai optimumnya. Nah, selanjutnya kita tadi punya kan daya tampung penumpangnya X plus Y kurang dari sama dengan 200. Nah, ini kita cari X0 dan Y0 nya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di program linear, kita juga sudah belajar menentukan titik potong, mencari titik potong X dan juga Y-nya. Nah, kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya kita punya 200 ini. Y-nya 0, kita punya X-nya juga 200. Maka gambar grafiknya seperti ini. Kita tarik garis dari 200 ke 200. Selanjutnya, untuk kapasitas daya tampung bagasi, tadi kita punya 50X plus 20Y kurang dari 5.500. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 550. Nah, ini kita cari juga. Cari nilai X dan juga nilai Y-nya dengan memisalkan X-nya 0 atau Y-nya 0. Nah, maka kita akan dapatkan ini. Kita punya di 110,0 dan juga 0,275. Kita tarik garis, maka akan seperti ini. Nah, tadi kan X-nya lebih besar sama dengan 0 dan juga Y-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti daerah penyelesaiannya kalau misalnya X-nya lebih besar sama dengan 0 di kanan sumbu Y. Kalau misalnya Y-nya lebih besar sama dengan 0, berarti di atas sumbu X. Nah, selanjutnya, nah ini kita arsir daerah penyelesaiannya. Tahu cara mengarsirnya kan? Nah, ini yang diarsir adalah yang 4 kali terarsir oleh pertidaksamaan yang ini. Nah, ini untuk memudahkan, kemarin kan sudah diberitahu tipsnya. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Nah, maka kita dapatkanlah ini daerah penyelesaiannya. Kita arsir ini yang daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, kita punya di titik tadi di O. Nah, ini titik-titik potongnya A, B, dan juga C. O ini kita punya di 0,0 ini. Nah, A ini kita punya di 110,0. Dan yang C kita punya 0,200. Yang B ini belum ada nilai titiknya, kita belum ketahui, maka kita akan cari nilai dari titik potong B nya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai titik B, nah tadi kan kita punya pertidaksamaan 2. Nah, yang 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 550 dan X plus Y kurang dari 200. Kita buat sama dengan, nah maka akan jadi seperti ini. X plus Y sama dengan 200 dan 5X plus 2Y sama dengan 550. Selanjutnya, untuk mencari titik B-nya, kita eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan. Yang pertama kita kali 2, maka X kali 2 adalah 2X, Y kali 2 adalah 2Y, 200 kali 2 adalah 400. Yang kedua kita kali 1, maka kita dapatkan 5X plus 2Y sama dengan 550. Maka kita kurangi. Nah, ini kita akan mengeliminasi variabel Y, maaf ya, kita variabel Y dulu. Maka kita akan dapatkan 2X dikurangi 5X, hasilnya adalah min 3X. Nah, 2Y dikurangi 2Y hasilnya adalah 0. Maka 400 ini, 400 dikurangi 550 hasilnya adalah min 150, maaf. Nah, maka sekarang kita akan dapatkan X-nya dengan membagi min 150 dengan min 3. Maka kita punya X-nya adalah min kali min adalah plus, maka kita punya X-nya adalah 50. Selanjutnya kita substitusi untuk mendapatkan nilai Y. Tadi kita sudah dapatkan nilai X, kita sekarang cari nilai Y.
Nah, kita substitusi pada persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 200. X-nya tadi kita ganti dengan 50 karena kita sudah punya nilai X-nya adalah 50. Nah, maka 50 ditambah Y sama dengan 200. Maka sekarang kita bisa selesaikan dengan Y-nya adalah 200, kita pindah ruaskan 50 ini ke sebelah kanan, 200 dikurangi 50, hasilnya adalah 150. Nah, maka sekarang titik potongnya kita peroleh adalah 50,150, di mana X-nya adalah 50 dan Y-nya adalah 150. Selanjutnya, berdasarkan pada grafik yang tadi, kita peroleh titik-titik pojoknya. Titik pojoknya kita punya O di 0,0, A 110,0, B 50,150, dan C kita punya titik potongnya 0,200. Selanjutnya kita uji titik pojok O, A, B, dan C nya ini menggunakan tabel. Nah, coba menggunakan tabel, kita punya O nya 0,0, yang ini kita kalikan. Tadi kita punya X nya 800.000 dan Y nya adalah 600.000. Nah, kita kali 0 kali 800 hasilnya 0, 600 kali 0 hasilnya 0, 0 ditambah 0 adalah 0. Yang kedua, kita punya titik 110,0, X nya 110 dikali 800, 800 dikali 110 hasilnya adalah 88 juta. Yang kedua, Y nya 0, 0 dikali 600.000, hasilnya adalah 0. Maka kita tambahkan 88 juta ditambah 0, hasilnya adalah 88 juta. Yang ketiga kita punya titik B, yaitu 50,150. Kita kalikan, kita punya X nya 50, kalikan dengan 800.000, 800.000 dikali 50 hasilnya adalah 40 juta. Kita punya Y nya 150, kita kalikan dengan 600.000 Y, 600.000 dikali 150 hasilnya adalah 90 juta. Nah, tambahkan 40 juta ditambah 90 juta hasilnya adalah 130 juta. Yang C kita punya di 0,200. Nah, X nya kita kalikan 800.000 dikali 0 hasilnya 0. Nah, 600.000 dikali Y nya kita punya tadi 200 di titik C, maka 600.000 dikali 200 hasilnya adalah 120 juta. 0 ditambah 120 juta hasilnya adalah 120 juta. Maka selanjutnya kita peroleh sekarang yang paling besar adalah mana? Yang ini 130 juta di titik B, yaitu titik potongnya di 50,150. Nah, maka nilai maksimumnya ini adalah 130 juta dipenuhi oleh ketika X-nya adalah 50 dan Y-nya adalah 150. Nah, ini di titik B. Selanjutnya, ini kalau misalnya dengan kata lain, penjualan tiketnya akan maksimum jika banyak penumpang kelas bisnis adalah 50 orang dan kelas ekonomi adalah 150 orang. Nah, alhamdulillah pada aplikasi program linear hari ini kita sudah belajar tentang mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita tadi sudah belajar juga tentang menyelesaikan masalah program linearnya beserta contoh-contoh soalnya per tiap poinnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Tadi, untuk mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika, tadi kita gunakan tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Selanjutnya, yang terpenting ini, jika pertidaksamaannya bertanda kurang dari sama dengan, maka jika persediaannya dalam soal verbal tersirat kata paling banyak atau hanya. Nah, yang kedua, jika pertidaksamaannya bertanda lebih dari sama dengan, jika persediaannya dalam soal verbal ini tersirat kata paling sedikit. Alhamdulillah, kita sudah selesai pada pertemuan kali ini, sekaligus ini adalah pertemuan terakhir. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan
dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Nah, untuk pertemuan terakhir juga ada kuisnya. Jangan lupa untuk isi kuis dan juga isi absennya. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti materi untuk hari ini, jangan sungkan dan jangan ragu untuk bertanya. Silahkan di via WhatsApp boleh, di komen YouTube boleh, di komen Google Classroom-nya boleh. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf jika selama ini banyak-banyak kata yang kurang berkenan atau banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.